Ada 28 kelompok ya. Oke, mayoritas menjawab B untuk soal pertama ya. Jawabannya memang adalah penyakit infeksi ya. Prinsip dasar dari penyakit infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu termasuk di dalam mulai dari protozoa, atau parasit, dan bakteri, virus, serta jamur. 4 kelompok ini, bakteri, virus, jamur, dan parasit ini adalah mikroorganisme yang bisa menyebabkan kondisi infeksi. Tanpa keberadaan dari mikroorganisme, maka penyakit itu tidak dikatakan infeksi. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa infeksi itu adalah inflamasi atau keradangan yang disebabkan oleh jejas biologis. Ya, jejas biologis. Sedangkan inflamasi ini penyebab jejasnya banyak. Bisa biologis, bisa fisik, bisa kimia. Khusus untuk yang biologis, khusus yang mikroorganisme itu kita sebut sebagai infeksi. Ya, dengan kata lain, infeksi itu pasti inflamasi. Infeksi itu pasti inflamasi, tapi inflamasi belum tentu infeksi. Ya. Inflamasi belum tentu infeksi, karena penyebab inflamasi bisa fisik, bisa kimia, bisa biologis. Khusus yang disebabkan oleh biologis, dari situlah kita sebut sebagai infeksi. Infeksi disebabkan oleh keberadaan mikroorganisme. Bisa saja diawali oleh luka biasa, luka terbuka biasa, mungkin terjepit, terbentur, ya. Ada luka terbuka. Nah, ini adalah pintu masuk, port di entry ya, bagi mikroorganisme untuk bisa masuk ke dalam uh, tubuh manusia. Bisa menjadi pintu masuk, port di entry, sehingga nanti menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam. Tujuannya apa bakteri atau mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh? Sebetulnya adalah mencari uh, dari tempat untuk dapat mikroorganisme ini memperbaiki diri, berkembang. Ya, tujuannya ya, dan juga mendapatkan nutrisi ya, tentu saja dari tubuh host yang diserang. Oke, yang kedua, untuk pertanyaan nomor 2, ya, interval waktu sejak individu terinfeksi hingga muncul gejala klinis. Ya. Ini disebut sebagai, silakan kirim jawaban. Ini masih 23 kelompok yang mirip. Jawaban nomor 2, silakan kirim jawaban. Jawabannya D, delta.
Pertanyaan nomor dua, di interval waktu sejak seseorang mengalami kondisi ini, dia masuk pertama kali sampai muncul gejala klinis, ya, sampai muncul gejala klinis, di sini kita sebut sebagai masa inkubasi, ya. Jadi masa inkubasi itu masa di mana mikroorganisme masuk pertama kali, kemudian dia memperbanyak diri, ya, berbanyak diri. Setelah memperbanyak diri, maka dia akan keluar dari dalam sel untuk menyerang sel-sel tubuh lain. Nah, semakin banyak sel-sel tubuh yang terserang oleh mikroorganisme, maka di situ mulai muncul gejala tidak nyaman. Mulai muncul gejala-gejala yang kita sebut sebagai gejala-gejala sakit. Gejala-gejala klinis yang muncul, maka itu disebut sebagai masa inkubasi. Kalau masa infeksi, ya masa di mana seseorang mengalami proses sakit infeksi tersebut. Masa non-infeksi adalah ya ketika tidak infeksi. Masa laten ini biasa muncul ketika tidak muncul gejala. Jadi tidak ada gejala setelah sembuh, ya setelah sakit, ya dia sembuh. Tapi sebetulnya di dalam tubuh masih ada mikroorganisme. Suatu saat dia bisa muncul kembali. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini nomor 3, ya, infeksi yang diperoleh di rumah sakit yang dialami oleh seseorang pasien, ya, yang masuk rumah sakit karena alasan yang bukan infeksi tersebut. Silakan kirim jawaban. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, C. Kondisi infeksi yang diperoleh dari rumah sakit yang dialami oleh seseorang yang masuk rumah sakit karena alasan yang bukan infeksi tersebut. Jadi ada infeksi lain yang bisa dikenai di sini adalah kita sebutkan sebagai infeksi nosokomial, ya. Infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit saat berjalan di perawatan atau berada di lingkungan rumah sakit. Ini dapat menyerang siapa saja yang ada di lingkungan rumah sakit. Bisa pasien itu sendiri, bisa perawat itu sendiri, bisa dokter, atau bahkan pengunjung rumah sakit itu sendiri yang mungkin sedang menjenguk, ya, mengantarkan pasien. Sehingga memang rumah sakit bukan tempat yang betul-betul aman, ya. Harus berhati-hati selalu bahwa dalam lingkungan rumah sakit itu adalah lingkungan yang penuh dengan mikroorganisme. Ya, selalu berhati-hati, selalu menjaga diri, jangan sampai tertular, ya, suatu penyakit karena kondisi nosokomia semacam ini. Oke, selanjutnya nomor 4, ya. Dalam triad antara host, agen, dan lingkungan, faktor yang terdapat pada host atau penjamu yang berhubungan dengan risiko transmisi penyakit infeksi. Silakan kirim jawabannya untuk soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4, pertanyaan yang menjawab E, ya. Di sini faktor penjamu yang berhubungan dengan risiko transmisi suatu penyakit infeksi adalah status imunitas. Ya, kembali lagi,
Imunitas, sistem imun, sistem pertahanan tubuh memegang peran yang sangat penting di dalam mengantisipasi adanya kemungkinan seperti mikro dalam terjadi. Tubuh memiliki sistem imunnya baik, ya, maka yang masuk baik berupa bakteri, virus, ya, jamur ataupun parasit akan berhadapan terlebih dahulu dengan sistem imun. Ya. Ketika sistem imun berhasil mengeliminasi mikroorganisme tersebut, maka tubuh tidak akan jatuh dalam kondisi sakit, ya, atau terkena penyakit infeksi. Tapi sebaliknya, kalau imunitasnya tidak kuat, tidak dalam kondisi yang baik, maka kemungkinan jatuh dalam kondisi sakit itu akan lebih besar. Oke, nomor 5, pertanyaan selanjutnya. Plasmodium falciparum sebagai agen infeksi yang menyebabkan penyakit malaria masuk dari mana? Silakan kirim. Jawab soal nomor 5. B. Cek Plasmodium masuk dalam kategori protozoa, ya. Oke, suatu kecenderungan dan irreguler dan tidak dapat diprediksi. Misalnya kasusnya tunggal. Contohnya adalah keracunan dan ini masuk dalam kategori yang silakan dikirim jawaban untuk soal nomor 6. Kirim. Banyak yang kirim jawaban. Oke. Ya. Soal nomor 6 masuk dalam kategori ini adalah sporadis, kejadian yang tidak bisa diprediksi yang terjadi kadang-kadang yang sistem irregular ini masuk dalam kategori sporadis. Kalau endemi itu penyakit yang muncul hanya di daerah-daerah tertentu saja. Contoh malaria yang sering kita temui pada area di Papua, ya. Papua. Demam berdarah juga seperti itu. Itu masuk dalam penyakit-penyakit golongan endemi. Kalau epidemi itu adalah penyakit-penyakit yang terjadi pada area yang lebih luas lagi, yang bisa melibatkan beberapa negara. Ya, contohnya kemarin flu burung, ya, flu burung, SARS, Ebola yang terjadi di Afrika itu masuk dalam kategori kelompok penyakit eh, epidemi, ya, karena menjangkit lebih dari satu negara. Kemudian yang pandemi ini adalah penyakit yang
terjadi pada seluruh negara, hampir seluruh negara yang ada di belahan. Jadi contohnya ya tentu kemarin ya COVID-19 di sini terjadi sebuah kondisi yang menyerang seluruh negara yang ada di dunia. Dan seluruh belahan bumi mengalami hal yang sama, permasalahan yang sama. Sehingga memang secara skop keluasan sudah lebih sangat luas, mencakup seluruh area negara yang ada di seluruh dunia. Ya, sekarang ini kan COVID-19 sudah dianggap sebagai kondisi yang endemi, jadi permasalahan yang sifatnya lokal masing-masing untuk mengatasinya ya di setiap negara. Harapannya semakin dapat diperkecil. Oke, ini ya endemi terjadi di daerah golongan masyarakat tertentu. Contohnya malaria di Papua, epidemi penyakit luar di daerah yang luas melibatkan beberapa negara. Contohnya di Ebola, SARS, flu burung, dan pandemi ini ke seluruh negara. Ya, contohnya COVID-19. Nomor 7, tempat agen menggandakan diri yang merupakan pabrik dari agen infeksius tersebut bisa merupakan asimptomatis, karier, binatang, ataupun benda mati. Ini disebut sebagai, silakan kirim jawaban. Menjawab B, reservoir. Jawabannya adalah reservoir di tempat menggandakan diri agen tersebut sehingga nantinya dapat memperbanyak diri dan bersiap untuk melakukan infeksi pada host. Soal nomor 8. Penisilin bekerja membunuh sel bakteri dan cara. Silakan pilih sel. Oke, silakan kirim untuk soal nomor 8 jawabannya. Nah, ini belum ada yang mengirim. Soal nomor 8. Jawab A ya. Untuk soal nomor 8. Penisilin ini bekerja membunuh sel bakteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Ya, dia akan menghambat sintesis dari dinding sel bakteri. Ya. Jadi cara kerja dari antibiotik ini bermacam-macam ya. Contoh penisilin, ampicillin, amoxicillin. Ini dia akan mengganggu pembentukan dinding sel. Ya. Sehingga dinding sel dari bakteri tidak terbentuk sehingga memungkinkan bakteri ini mengalami kerusakan, ruptur, rusak. Ada juga yang golongan aminoglikosida atau peptida ini akan merusak atau mengganggu pembentukan membran sel. Ya, beda ya. Dinding sel dan membran sel adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi
saja ada yang mengganggu proses sintesis dari protein yang ada pada bakteri, golongan tetrasiklin, makrolida, aminoglikosida, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk fluoroquinolon, ini akan membantu pembentukan DNA, mengganggu proses transkripsi dan translasi. Untuk sulfanoamid, dia bekerja untuk menghambat metabolisme dari. Oke, nomor 9, penggunaan asam clavulanat dikombinasikan dengan penisilin bertujuan untuk, silakan kirim jawabannya. Kita cek untuk soal nomor 9. Oke, jawabannya A. Oke. Penggunaan asam clavulanat ini adalah bertujuan untuk melakukan inaktivasi dari beta laktamase. Oke, ini harus dikombinasi karena ada resistensi dari penisilin. Kemudian untuk memperbaiki kinerjanya, maka dikombinasikan menggunakan asam clavulanat. Ya. Salah satu contoh ya amoksiklaf, ya, amoksisilin dan asam clavulanat, amoksiklaf golongan penisilin yang langsung digabung dengan asam clavulanat. Tujuannya adalah melakukan aktivasi, menginaktivasi beta laktamase. Nah, ini adalah masalah resistensi yang dihadapi ya. Di penisilin sejak mulai digunakan, jenis mikroba yang tadinya sensitif, semakin hari semakin banyak yang mengalami resisten. Cara bakteri untuk resisten terhadap penisilin ada beberapa cara ya. Pertama adalah dia membentuk enzim beta laktamase. Jadi ini adalah enzim pertahanan tubuh dari bakteri. Agar apa? Agar dia menjadi tahan kebal terhadap penisilin. Ya, jadi contohnya pada S. aureus ya. Monococcus ini dan berbagai macam bakteri batang gram negatif ini dia dapat mensekresikan beta laktamase dalam jumlah yang besar ya. Sehingga nantinya ini akan melindungi tubuh dari bakteri terhadap adanya penisilin. Tadi disebutkan penisilin kan merusak dinding sel ya, mengganggu dinding sel. Dengan adanya beta laktamase maka penisilin tidak dapat merusak dinding sel dari bakteri. Oleh karena itu butuh tambahan dari asam clavulanat. Asam clavulanat bertugas untuk merusak, menghancurkan beta laktamase, rusak enzim beta laktamase. Kemudian setelah rusak, maka dinding selnya dapat diakses, dapat dirusak oleh penisilin untuk bisa menghancurkan atau mengeliminasi dari bakteri tersebut. Kemudian resistensi juga bisa dilakukan melalui enzim autolisin, kemudian tidak memiliki dinding sel, ya ini juga upaya sehingga kalau dikasih antibiotik yang merusak dinding sel ya tidak berpengaruh. Kemudian perubahan penisilin binding protein agar obat tidak mencapai area tersebut. Dia tidak dapat berikat. Nah, penghambat beta laktamase ini digunakan contohnya adalah asam clavulanat sulbactam. Ini jenis yang bisa digunakan untuk menginaktivasi ya, mencegah aktivasi dari si beta laktamase. Penghambat tersebut tidak memerlukan aktivitas antibakteri sehingga tidak dapat digunakan sebagai obat tunggal. Ya. Dia tidak memiliki kemampuan antibakteri. Kalau dikasih, oke, asam clavulanat saja seorang diri, dia tidak dapat merusak, dia tidak dapat membunuh bakteri. Dia hanya akan menginaktifkan, ya, membuat tidak aktif dari beta laktamase. Sedangkan bakterinya akan tetap hidup. Untuk membunuh bakterinya, maka perlu tambahan antibiotik. Ya, jadi dia asam clavulanat ini selalu digunakan bersamaan dengan antibiotik. Ya.
Nih ya, jadi apabila dikombinasikan antara antibiotik dan beta laktam ini, maka dia akan menghambat enzim beta laktamase, sedangkan antibiotik pasangannya itulah yang bertugas untuk menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Ya. Oke, nomor 10, silakan dikirim jawaban. Kondisi dokter dengan meresep rifamycin, etambutol, inosyasid. Dari komposisi resep tersebut, pasien kemungkinan mengalami kondisi infeksi apa? Oke, jawaban yang saya terima di sini Charlie ya. C. Soal nomor 10, jawabannya adalah TBC ya. Jadi pengobatan TBC di sini memang ada kombinasi dari beberapa antibiotik ya, dari vaksin, etambutol, dan nusiasid, serta vitamin B6 yang biasa digunakan untuk obat anti tuberkulosis atau obat anti TBC. Ini beberapa golongan ya, isoniazid, etambutol. Ini adalah golongan obat ini pertama, sedangkan ini kedua, ada yang lain lagi ya. Kanamisin, golongan ketiga ada ofloxacin dan levofloxacin. Golongan yang keempat ya, ada etionamid, protoniamid, dan cycloserine. Oke, nomor 11 silakan dikirim jawaban untuk antifumi yang bisa memiliki aktivitas sebagai antibiotik. Silakan kirim jawabannya. Oke, yang menjawab B ya untuk jawaban nomor 11 ini statin ya, statin dan amphotericin B ini adalah antibiotik golongan polian. Silakan lanjut untuk soal nomor 12. Anak usia 5 tahun muncul bercak putih di area mulut, punya kebiasaan bottle feeding, sekarang tidak mau minum, tidak mau minum susu dan makan, ditemukan ada masalah putih. Kira-kira etiologinya, silakan dikirim jawabannya. Oke, mayoritas menjawab A, Candida ya. Dan jawabannya adalah Candida. Candida ini adalah golongan jamur ya. Kalau Streptospathilobakteri, Paramyxo ada virus. Ya. Oke, jawaban nomor 13, silakan dikirim. Ada pasien yang mengeluhkan adalah gejolak berair di seluruh tubuh. Ya. Pasien anak-anak ya. Silakan dikirim diagnosa penyakit pada pasien. Silakan dikirim jawabannya. Soal nomor 13.
jawaban menjawab. Oke, varicella. Ini soal nomor 13 di sini. Varicella ya, varicella atau cacar air sampai cepat ada. Vertigo ini penyakit akibat bakteri ya. Kalau varicella virus. Herpes simplex ini juga sama ya. Sebagai virus bisa menyerang di area genital. Kalau herpes zoster ini adalah penyakit juga virus menyerang biasanya pada salah satu sisi tubuh. Oke, kemudian nomor 14 ini pasien keluar depan jadi lalu punya riwayat ke Nusa Tenggara bukan adanya trofozoid ya, dengan bentuk eritrosit berupa pisang normal atau cincin atau mikro. Silakan kirim jawaban. Oke, mayoritas menjawab D ya. Falciparum untuk soal nomor 14 yang di sini yang betul falciparum. Jadi ada 4 jenis ya. Falciparum, vivax, ovala, malaria dan naudasi. Ini jenis yang paling sering menyerang adalah falciparum. Falciparum dengan gejala yang paling berat biasanya muncul falciparum. Demamnya secara intermittent, kontinu, terus-menerus. Sedangkan kalau vivax itu 2 hari, sama dengan oval. Kalau malaria tidak. Kalau pneumolesi ini tidak menyerang pada manusia. Oke, ini adalah perbedaan. Apa bedanya antara yang falciparum dan vivax? Ini yang sering menyerang pada manusia. Eritrositnya ada yang tetap kalau pada falciparum. Kalau pada vivax, eritrositnya membesar, mengalami besar. Eritrosit yang terinfeksi akan besar pada area vivax. Kalau eritrosit yang normal ya normal, tidak ada perubahan. Kemudian ada bentukan seperti cincin atau ring. Kemudian selain itu ada area yang membedakan adalah nanti area bentukan seperti pisang atau seperti ginjal ya pada area gametosit, pada area falciparum. Itu merupakan tanda bahwa dia adalah kelompok atau golongan dari Plasmodium falciparum. Oke, nomor 15 ya. Ada keluhan gatal di area punggung kaki kanan, panas, berdetak dan muncul berkelok-kelok. Ada gambaran berkelok-kelok. Kerjaannya sebagai seorang kebun yang sering tidak memakai alas kaki. Biasanya terapi apa yang bisa diberikan? Kirim jawaban. Kebanyakan menjawab B ya, thiobendazole 500 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Jawaban untuk kasus ini adalah ya, thiobendazole. Jadi ini digunakan untuk parasit berupa cacing ya, biasa menyerang pada area kaki jika tidak menggunakan alas kaki. Baik, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke yang ketiga ya. Sesi ketiga. Anda kembali lagi ke breakout room. Nanti ada 5 soal yang Anda kerjakan. Butuh waktu berapa lama kira-kira? 10 menit, 20 menit, 30 menit? 30 menit cukup. Oke, 30 menit ya. Linknya saya kirim di kelompok. Silakan nanti Anda breakout kembali selama 30 menit. Setelah itu nanti kita
kita bahas. Oke, bisa dimulai untuk berikutnya, silakan.
Mohon maaf dok. Mohon maaf Dokter Arif, izin bertanya.
Sah dan silakan matikan laptopnya seperti biasa. Awas jangan matikan. Baik, saya lanjutkan untuk sesi ketiga ini kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kerjakan untuk di application exercise. Oke, soal yang pertama ya. Dokter menyampaikan kepada Pak bahwa hasil pemeriksaan pada beliau adalah positif. Dapat pertanyaan, sebutkan diagnosanya, etiologi, kemudian obat yang diresepkan serta gunaan dari masing-masing obat. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 11. Silakan diwakilkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mana kelompok 11? Izin menjawab Pak dari kelompok 11. Untuk soalnya dokter menyampaikan kepada Pak Amin bahwa hasil pemeriksaan tes Mantox pada beliau adalah positif. Soalnya untuk yang A, sebutkan diagnosa dokter tersebut. Yang A, berdasarkan hasil tes Mantox yang positif, Pak Amin didiagnosa mengalami tuberkulosis. Untuk yang B, sebutkan etiologi penyakit tersebut. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian untuk yang C, tuliskan obat apa saja yang akan diresepkan dokter tersebut untuk Pak Amin. Beberapa obatnya itu, yang pertama dari vampicin, yang kedua ethambutol, yang ketiga pyrazinamide, yang keempat isoniazid. Kemudian yang D, jelaskan kegunaan dari masing-masing obat tersebut. Rifampicin untuk menghambat sintesis protein bakteri TBC, kemudian ethambutol menghambat sintesis dinding sel bakteri TBC. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih kelompok 11 sudah menyampaikan jawaban soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah berhubungan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ini adalah yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penggunaan obat-obatan yang biasa digunakan ini memang ada beberapa yang biasa digunakan dikombinasikan dari vampicin, ethambutol dan isoniazid. Vampicin ini menghambat pembentukan RNA pada area bakteri. Ethambutol menghambat sintesis metabolit sel sehingga metabolisme sel akan terlambat dan sel diharapkan dalam kematian. Isoniazid ini antibiotik yang berfungsi
bertugas untuk menghambat pembentukan asam bikolat yang memiliki konstituen penting dalam pembentukan sel pada dalam area di sel. Sedangkan vitamin B6 perlu mendampingi pemberian obat-obatan juga efek neuritis perifer, kerusakan saraf perifer ya, obat-obatan yang cukup. Oke. Dan selanjutnya soal nomor 2. Wanita 22 tahun datang dengan keluhan demam sejak 1 minggu. Mengalami demam tinggi dalam 3 hari yang lalu sempat turun, lalu demam kembali, ya, tinggi lagi. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala, ya, berat, berkeringat. Kemudian 1 minggu lalu punya riwayat pergi ke Papua. Ketika dilakukan pemeriksaan darah tepi, didapat gambar eritrosit yang berukuran normal. Ya. Kemudian tampak titik-titik Maurer, gametosit berbentuk bulat sel. Diagnosanya apa? Penyakit ini, etiologinya apa, serta pilihan obat. Silakan untuk kelompok 5 ya. Ada perwakilan kelompok 5, silakan. Baik dok, izin menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 5 menjawab soal nomor 2. Wanita 22 tahun datang dengan keluhan demam sejak 1 minggu yang lalu. Awalnya pasien mengalami demam tinggi dalam 3 hari, lalu sempat turun, lalu kembali demam tinggi lagi. Pasien juga mengeluhkan nyeri kepala, berkeringat, dan 1 minggu lalu pergi ke Papua selama 1 minggu. Pasien dilakukan pemeriksaan darah tepi dan didapatkan gambaran eritrosit berukuran normal. Tampak di titik Maurer, gametosit berbentuk bulan sabit. Soal yang pertama, sebutkan diagnosis penyakit tersebut. Untuk menjawab soal yang pertama, kelompok kami menjawab diagnosis penyakit tersebut yaitu malaria falciparum. Kemudian soal yang kedua, sebutkan etiologi penyakit tersebut. Kelompok kami menjawab malaria falciparum disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium falciparum. Gejala demam berulang, demam tinggi, nyeri kepala, berkeringat, dan riwayat perjalanan ke Papua merupakan petunjuk penting dalam mencurigai malaria falciparum. Temuan pada pemeriksaan darah tepi seperti eritrosit berukuran normal di titik Maurer dan gametosit berukuran bulat sabit khas dari infeksi malaria falciparum. Kemudian soal yang terakhir, yaitu jelaskan pilihan obat untuk terapi penyakit tersebut. Salah satu obat yang dapat digunakan terapi penyakit tersebut yaitu ACT atau artemisinin based combination, yaitu obat ini dapat digunakan dalam terapi kombinasi artemisinin merupakan pendekatan standar dalam pengobatan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jenis Plasmodium yang paling sering ditemukan di Papua yaitu kombinasi obat yang digunakan termasuk artemether, lumefantrine, artesunate, amodiaquine, dan dihidroxymisin piperaquine. Mungkin cukup dari kelompok 5, Pak. Oke. Kelompok 5 sudah menyampaikan jawaban. Jadi untuk pertanyaan kedua ya, di sini yang sudah disampaikan, apa diagnosis, etiologi, dan pilihan obat-obatan. Ini adalah kondisi penyakit malaria ya. Penyebabnya adalah Plasmodium tipe falciparum. Kenapa kita pilih yang falciparum? Tadi berkaitan dengan bentukan eritrosit dan juga gambaran Maurer serta bulan sabit. Ya. Pilihan obatan yang bisa digunakan adalah kombinasi artesunate dan amodiaquine. Jadi pengobatan lini pertama malaria adalah ACT, ya, combination,
Nah, kloroquine ini sudah banyak mengalami resistensi terhadap spesies Plasmodium. Kemudian contoh reagent ACT di sini yang biasa digunakan adalah kombinasi artemether, lumefantrine, artesunat mefloquine, artesunat amodiquine. Ini adalah contoh-contoh kombinasi dalam ACT. Untuk falciparum, ya, pengobatan lini pertama yang biasa digunakan adalah menggunakan artesunat dan amodiaquine ya, untuk hari kedua. Hari pertama mungkin bisa dipilih artesunat, amodiaquine, dan hari kedua, ketiga, dan seterusnya biasa digunakan kombinasi artesunat dan amodiaquine. Sedangkan untuk Vivax dan Vale ini berbeda. Untuk 3 hari pertama menggunakan artesunat dan amodiaquine, sedangkan selanjutnya adalah menggunakan primaquine. Jadi memang berbeda pemilihan obat antara jenis yang falciparum dan jenis yang Vivax atau obat. Oke, sekarang yang soal ketiga, laki-laki usia 20 tahun datang ke dokter dengan keluhan keluar cairan warna kuning dari ujung penis sejak 2 hari yang lalu. Mengaku 5 hari yang lalu pernah melakukan hubungan seksual dengan PSK. Pada pemeriksaan fisik didapat keadaan pasien yang tampak sakit, ya, tanda vital masih dalam batas normal (BBM). Pada pemeriksaan dermatologis ditemukan orifisium uretra, eksterna eritem, kemerahan, edema bengkak, dan adanya discharge purulan keluar nanah. Apakah pilihan obat pertama untuk mengobati keluhan pasien ini? Ya? Apa diagnosisnya? Apa mikroorganisme penyebabnya? Serta apa pilihan obat pada kondisi penyakit tersebut? Silakan kelompok 18. Ada kelompok 18. Perwakilan kelompok 18, silakan. Baik, terima kasih Dok atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 18. Berdasarkan kasus, seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke dokter umum dengan keluar cairan berwarna kuning dan dari ujung penis sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengaku 5 hari yang lalu pernah melakukan hubungan seksual dengan PSK. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien tampak sakit, tanda vital DBN. Pemeriksaan dermatologis ditemukan orifisium uretra eksterna eritem, edema, tampak discharge purulen. Apakah obat pilihan pertama obati keluhan pasien ini? Dan sebutkan diagnosa penyakit tersebut. Kemudian sebutkan mikroorganisme penyebab penyakit tersebut dan pilihan obat pertama pada penyakit tersebut. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, diagnosa dari penyakit tersebut ialah pasien mengalami gejala berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisik, pasien didiagnosis menderita uretritis, gonore, atau infeksi saluran kemih bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian mikroorganisme penyebab penyakit tersebut ialah bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana bakteri ini biasanya menyebar melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi dan dapat menginfeksi uretra, serviks, rektum, dan tenggorokan. Kemudian infeksi ini dapat menyebabkan gejala seperti keluarnya cairan dari penis atau vagina, kemudian nyeri saat buang air kecil, dan rasa sakit atau nyeri pada panggul atau daerah genital. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti epididymitis, infertilitas, dan inflamasi panggul pada wanita. Kemudian pilihan obat yang pertama untuk penyakit tersebut yaitu golongan cephalosporin seperti
ceftriaxone, di mana pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan injeksi ceftriaxone 250 mg intramuskular atau cefixim 400 mg secara oral dalam satu dosis tunggal. Kemudian diberikan kombinasi antibiotik dengan azitromisin juga dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kemungkinan infeksi ganda dengan adanya bakteri Chlamydia trachomatis yang sering terjadi pada kasus uretritis gonorrhea. Mungkin sekian dari kelompok 18. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih kelompok 18 untuk pertanyaan nomor 3 ya. Kasus yang sudah Anda temui tadi, apa diagnosis, mikrobanya, serta pilihan obat. Ya, jadi pada kondisi ini kita bisa menggunakan penyakit gonorrhea ya. Karena penyebabnya adalah bakteri ya. Kemudian pilihan obat yang bisa digunakan adalah ciprofloxacin dari cephalosporin ya, golongan fluoroquinolone juga bisa. Cara dia akan membuat sintesis asam nukleat dari sel bakteri. Oke, pertanyaan nomor 3, selanjutnya yang nomor 4. Pria usia 50 tahun datang ke dokter gigi dengan muncul kemerahan diffuse pada area langit-langit kepala tersebut. Kemudian memiliki riwayat menggunakan gigi tiruan lepas pada rahang atas dan bukan diagnosa, kemudian etiologi, serta pilihan obat terapi gigi tersebut. Kelompok 24 ini. Baik, untuk kelompok 24 jawaban kami bentar, Kak. Jawabannya adalah dendrostomatis. Dendrostomatis merupakan bahan patologis pada mukosa penyangga gigi tiruan disertai gambaran kemerahan dan hampir tidak menimbulkan rasa nyeri serta hubungan dengan adanya bias dari Candida. Dendrostomatis sering terjadi pada Candida rongga mulut pada rahang atas atau rahang bawah tempat menempelnya gigi lepasan. Untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu terjadi akibat kronik atropik candidiasis, yaitu gigi tiruan yang menyebabkan iritasi kronis, gigi tiruan lepasan yang tidak dilepas pada waktu malam hari, serta pembersihan gigi tiruan yang tidak kuat dapat menyebabkan multiplikasi jamur Candida. Hal ini disebabkan karena oksigen yang rendah, pH rendah, kondisi anaerob, serta didukung faktor predisposisi adanya kebersihan rongga mulut yang buruk dan pemakaian gigi tiruan pada saat tidur pada malam hari. Untuk terapinya sendiri, pasien diinstruksikan untuk melepas gigi tiruan saat tidur atau pada saat malam hari, serta menjaga kebersihan gigi tiruan dengan menyikat sabun cair antiseptik agar permukaan gigi tiruan tidak porus dan menghilangkan debris dan plak dari sumber bakteri. Pasien juga dianjurkan untuk merendamnya dengan chlorhexidin gluconat 0,2% selama 5 menit. Perendaman gigi tiruan lepasan tidak boleh terlalu lama karena dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna. Perlu dilakukan penyikatan pada permukaan gigi tiruan yang menempel pada mukosa untuk menghilangkan Candida yang menempel pada permukaan gigi tiruan yang tidak rata dan cenderung porus. Selain itu diperlukan perendaman dengan disinfektan anti jamur karena Candida tidak akan hilang jika hanya disikat saja.
Perawatan gigi tiruan dapat dilakukan dengan perendaman gigi tiruan dengan larutan hipoklorit atau klorheksidin 0,2%. Selain itu, perlu pelepasan gigi tiruan pada saat tidur malam hari karena bermanfaat untuk meningkatkan suplai darah dan keratinisasi mukosa. Setelah pasien diketahui positif kandidiasis, maka pasien dianjurkan menghentikan kumur klorheksidin gluconat 0,2% dan diganti dengan topikal nistatin oles mulut 4 kali sehari, dioleskan pada mukosa yang berkontak dengan gigi tiruan. Hal ini disebabkan penggunaan obat kumur klorheksidin gluconat dan nistatin tidak dapat dilakukan bersamaan karena akan berakibat hilangnya kedua efektivitas obat. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi pada kasus nomor 4 ya, tentang diagnosa, patologi dan juga pilihan obat yang bisa diberikan. Pertama adalah ini adalah kondisi kandidiosis atropik ya, kandidiosis yang mungkin muncul pada pasien punya riwayat gigi. Penyebabnya adalah Candida albicans ya, di mana Candida albicans adalah jamur. Kemudian pengobatan kandidiasis oral di sini kita bisa menggunakan ini pertama menggunakan nistasin, amphotericin B dan clotrimazole. Ya. Dengan cara kerja dia akan berikatan dengan struktur sterol pada membran sel jamur, terutama ergosterol, sehingga akan menyebabkan peningkatan permeabilitas dan kebocoran pada area tersebut, sehingga jamur akan mengalami kematian. Atau lini kedua menggunakan ketoconazole, fluconazole, dan itraconazole. Ini adalah golongan azole, di mana dia akan melemahkan struktur fungsi dari membran sel pada area jamur, dan melalui proses blokade sintesis ergosterol melalui inhibisi dari sitokrom P450. Jadi awal kita bisa menggunakan nistasin, amphotericin B, dan clotrimazole. Apabila penggunaannya kurang efektif, maka bisa diganti golongan yang kedua. Oke, soal terakhir ya. Pria usia 35 tahun ya, menderita hepatitis, kemudian sudah mendapatkan terapi interferon dan ribavirin. Setahun setelah terapi, ternyata masih terdeteksi adanya RNA dari agen infeksi tersebut. Nah, penyebab adanya persistensi dari agen infeksi pada kasus di atas adalah, mungkin bisa dijawab ya, kelompok 12. Mana? Kelompok 12. Perwakilan. Tidak ada kelompok 12. Kelompok 12. Hei, cepat! Ada enggak ini kelompok 12? Permisi, Pak. Kelompok berapa kamu? Kelompok 12, Pak. Benar nggak tadi? Dengar, Pak, tapi tadi yang mau menjawab gangguan sinyal.
Lama sekali tunggu. Jawab. Baik, Pak, izin menjawab. Dari diskusi kelompok kami, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yakni integrasi genom. Pada kasus ini, pria tersebut telah menjalani terapi interferon dan ribavirin untuk mengobati infeksi hepatitis yang disebabkan oleh virus, namun masih terdeteksi RNA agen infeksinya dalam darah. Salah satu kemungkinan penyebab persistensi virus pada kasus ini adalah integrasi genom, yaitu ketika virus telah masuk ke dalam sel inang dan menyatukan dirinya ke dalam genom sel inang. Hal ini dapat menyebabkan virus tetap ada dalam sel inang dan terus berkembang biak meskipun terapi sudah diberikan. Opsi A dan B yaitu imunosupresi dan imunomodulasi mungkin berkontribusi pada masalah ini, namun tidak menjadi penyebab utama. Sedangkan pada opsi C, sibling saudara kandung tidak berkaitan dengan kasus ini, dan opsi E, quasi-spesies mengacu pada variasi genetik virus yang muncul akibat mutasi acak selama reproduksi virus, tetapi tidak menjelaskan mengapa virus masih ada dalam darah setahun setelah terapi. Mungkin itu Pak dari kelompok kami. Kelompok 10, jawabannya apa? Menjawab Pak dari kelompok 10. Kelompok 10 menjawab yang penyebab persistensi agen infeksi pada kasus di atas adalah adanya kelompok kami menjawab yang E, quasi spesies. Dari tersebut dijelaskan termasuk dari poin hepatitis terapi interferon dan ribavirin dalam darah terdeteksi RNA agen infeksinya yang dimaksud dalam VIGNET, virus penyebab hepatitis dari golongan virus RNA penyebab terjadinya persistensi agen infeksi pada kasus infeksi virus RNA adalah terjadinya quasi spesies. Mungkin itu saja dari kelompok 10, Pak. Kelompok 9. Izin menjawab, Pak. Dari kelompok 9 menjawab integrasi genom. Penyebab resistensi agen infeksi pada kasus tersebut adalah integrasi genom. Hal ini dikarenakan interferon dan ribavirin yang merupakan terapi standar untuk hepatitis C dapat membantu memerangi virus hepatitis C dalam tubuh, tetapi tidak selalu dapat menghilangkan virus sepenuhnya. Salah satu kemungkinan penyebab ketidakmampuan terapi untuk menghilangkan virus hepatitis C sepenuhnya adalah karena terjadinya integrasi genomik, yaitu saat virus hepatitis C menyatu dengan DNA sel inang dan menetap di dalam sel inang secara permanen. Integrasi genomik dapat mengubah karakteristik virus hepatitis C sehingga virus tersebut lebih sulit dihilangkan oleh terapi standar. Opsi lainnya seperti imunosupresi dan imunomodulasi dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, tetapi pada kasus ini penyebab utama persistensi agen infeksi pada hepatitis C adalah integrasi genomik. Sibling dan quasi-spesies bukan merupakan penyebab langsung dari persistensi agen infeksi pada kasus tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 ini ada 2 jawaban yang muncul antara integrasi genom dan juga quasi spesies. Pada kondisi kasus nomor 5 ini, pasien yang menderita hepatitis ya, kemudian sudah mendapatkan terapi virus, interferon, dan juga ribavirin, antivirus, tetapi setelah 1 tahun pengobatan masih ditemukan adanya RNA. Ya, virus ini adalah virus RNA, hepatitis RNA. Apa yang menjadi penyebab? Kalau kita cermati di sini lebih detail bahwa penyebabnya adalah quasi spesies, ya. Quasi spesies, apa itu quasi spesies? Di sini, ya, dari poin hepatitis plus terapi interferon dan ribavirin, ini dalam darah masih terdeteksi RNA dari virus hepatitis. Artinya, virus hepatitis ini masuk dalam golongan kelompok virus RNA.
di mana RNA ini memiliki kemampuan yang replikasi diri yang cukup tinggi dengan kaitannya dengan tingkat mutasi yang tinggi. Jadi antara kelompok yang RNA dan kelompok yang DNA memiliki perbedaan karakter. Virus kelompok RNA memiliki kemampuan mutasi yang sangat tinggi, sehingga akan lebih susah untuk bisa dikendalikan daripada kelompok yang golongan virus DNA. Ya. Jadi penyebab terjadinya persistensi dari agen ini adalah kita sebut sebagai quasi spesies, di mana quasi spesies ini adalah berbedanya antara induk dengan anakan dari virus ketika melakukan proses replikasi. Kenapa demikian? Karena RNA mudah sekali mengalami perubahan, mudah sekali mengalami mutasi pada saat terjadinya suatu replikasi. Sehingga ketika meskipun sudah diberikan terapi interferon, ribavirin, bisa saja virus-virus baru atau anak-anak virus yang baru itu menjadi persisten, menjadi resisten terhadap adanya pemberian interferon ataupun ribavirin tersebut. Ini menjadi salah satu alasan ya kecermatan untuk melihat jenis virus RNA itu akan menyebabkan dia sudah sekali mengalami mutasi. Sama halnya dengan virus COVID ya 19 itu juga sama, RNA memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga beberapa kali mengalami perubahan dari yang tipe Delta dan seterusnya yang terakhir ya. Ini karena kemampuan dia untuk terus mengalami perubahan mutasi dalam kejadian dia memperbanyak diri, dalam upaya dia melakukan replikasi diri untuk terus dapat melindungi diri virus dari adanya antivirus. Ini menjadi alasan kenapa adanya agen yang terus persisten di dalam tubuh. Meskipun sudah mendapatkan antivirus, meskipun sudah mendapatkan antivirus. Butuh waktu kembali bagi sistem pertahanan tubuh untuk dapat mengenali jenis virus yang baru. Jenisnya sama, hanya saja rangkaian urutan RNA-nya sudah mengalami perubahan, sehingga memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat, jauh lebih persisten dalam menghadapi antivirus. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk TBL infeksi pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.